Kita sudah membahas banyak sekali perihal cara mengatur uang. Dimulai dari mengatur uang dengan jumlah 1 juta rupiah sampai bahkan mengatur uang dengan jumlah 200 ribu rupiah. Tapi sayangnya ada satu bagian yang terlewatkan, yang mana kita akan bahas secara tuntas di video kali ini, yaitu adalah tentang cara mengatur uang dari gaji yang tidak tetap. Karena saya tahu di luar sana ada banyak sekali orang, atau mungkin kamu salah satunya, yang mana memiliki gaji tidak tetap, yang tentu saja pengaturan keuangannya akan berbeda jika kita terapkan dibandingkan dengan orang yang memiliki gaji tetap. Maka dari itu di sini saya sudah mengumpulkan 8 cara mengatur uang dari gaji yang tidak tetap yang bisa langsung kamu terapkan sekarang juga. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke cara yang pertama, yaitu adalah dengan membuat anggaran bulanan yang fleksibel. Jadi kemarin kita sudah membuat banyak sekali perihal saran tentang anggaran bulanan. Dan di sini membuat anggaran bulanan bagi kamu yang memiliki gaji yang tidak tetap tentu saja memiliki pendekatan yang berbeda atau cara-cara pengelolaan yang berbeda, di mana anggaran bulanan yang kamu buat haruslah fleksibel, karena memang pendapatan yang tidak tetap itu akan membuat kamu memiliki jumlah uang yang berbeda setiap bulannya jika kamu kumpulkan. Jadi yang perlu kamu lakukan adalah kamu harus bisa mengumpulkan atau mengkalkulasi kira-kira ke depannya berapa jumlah uang yang akan kamu dapatkan. Atau kalau kamu tidak bisa menerka berapa penghasilan kamu bulan ini, kamu bisa berkaca dari bulan sebelumnya, tapi dengan memotong beberapa persen dari pendapatan kamu di bulan sebelumnya. Tapi ada satu cara yang paling efektif, yaitu dengan membuat anggaran bulanan berdasarkan jumlah pendapatan kamu yang paling sedikit dalam satu bulan. Misalnya dalam satu tahun kamu pernah mendapatkan uang sejumlah 2 juta atau mungkin 1 juta rupiah per bulan, yang mana jumlah tersebut adalah jumlah yang paling sedikit dari semua pendapatan yang kamu dapatkan di bulan-bulan yang lainnya. Maka dari itu, kamu bisa membuat anggaran bulanan ini dengan berpatokan terhadap gaji atau pendapatan yang paling kecil dari semua bulan yang sudah kamu kumpulkan. Kemudian kalau kamu ingin membuat anggaran bulanan yang lebih ringan, kamu bisa menerapkan anggaran-anggaran yang berbeda setiap bulannya, di mana kamu berpatokan dari anggaran sebelumnya, yang mana tentu saja anggaran kamu akan berubah-ubah setiap bulannya. Intinya, buatlah anggaran bulanan yang fleksibel, entah itu berpatokan dari pendapatan yang paling kecil yang bisa kamu dapatkan, atau dari jumlah pendapatan kamu di bulan sebelumnya. Kemudian saat kamu sedang membuat anggaran bulanan, kamu harus fokus pada kebutuhan-kebutuhan pokok supaya kamu tidak terbebani oleh sesuatu yang tidak terduga, karena pendapatan yang tidak tetap itu adalah hal yang cukup tricky, karena kalau kita menghabiskan uang secara biasanya seperti bulan-bulan yang lain, kadang kita akan menghabiskan uang terlalu besar untuk bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan pokok kita. Apalagi kadang kita cenderung untuk menghabiskan uang dalam membeli sesuatu yang kita inginkan. Maka dari itu fokuskanlah untuk kebutuhan pokok terlebih dahulu, baru kamu bisa membeli hal-hal lainnya. Dan kebutuhan pokok di sini bisa berupa makanan, transportasi, tagihan, dan yang lainnya yang kamu rasa menjadi prioritas utama kamu, yang harus kamu bayarkan saat kamu sudah mendapatkan gaji, termasuk hutang. Kemudian cara mengatur uang dari gaji yang tidak tetap yang kedua adalah prioritaskan pengeluaran penting. Pengeluaran penting di sini bisa berupa hutang, bisa berupa makanan, transportasi, dan tagihan yang tadi. Kemudian banyak hal lainnya yang tentu saja kebutuhan orang beda-beda, yang tentu saja saya sarankan harus kamu fokuskan tergantung kadar prioritas dari setiap pengeluaran yang kamu miliki. Jadi yang perlu kamu lakukan di sini adalah yang pertama, kamu harus menulis semua jenis pengeluaran yang kamu lakukan sebelumnya, di bulan sebelumnya atau secara keseluruhan. Kemudian setelah kamu menulis semua jenis pengeluaran yang kamu lakukan secara umumnya itu, buatlah daftar prioritas. Misalnya, kamu akan menulis di paling pertama dan di paling atas sebagai pengeluaran yang paling penting dan pengeluaran yang paling harus kamu prioritaskan. Setelah itu kamu menulis ke bawah
Jadi pengeluaran yang tidak terlalu kamu prioritaskan sampai benar-benar pengeluaran yang benar-benar sedikit sekali prioritas atau kadar kepentingannya. Nah, setelah itu nanti kamu paham nih, pengeluaran-pengeluaran apa saja yang harusnya kamu fokuskan dan pengeluaran-pengeluaran apa saja yang bisa kamu potong dari anggaran yang akan kamu buat atau dari kebiasaan kamu dalam menggunakan uang. Karena dengan begitu, gaji yang tidak tetap ini akan menjadi lebih efisien untuk kamu manfaatkan dalam memenuhi semua kebutuhan penting kamu. Karena memang yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus bisa bertahan hidup, kemudian baru kita memenuhi keinginan-keinginan kita. Jadi bertahan hidup dulu nih. Jadi fokuskan untuk prioritas yang penting supaya kita bisa bertahan hidup dan makan hari ini gitu. Dan besoknya baru kita memikirkan hal-hal yang berupa keinginan dan yang lainnya belakangan. Kemudian cara mengatur uang dari gaji yang tidak tetap yang ketiga adalah bangun dana darurat. Ini adalah hal yang wajib dan harus kamu lakukan dan miliki jika kamu adalah orang dengan penghasilan yang tidak tetap. Kenapa? Karena penghasilan yang tidak tetap memiliki resiko yang lebih besar daripada penghasilan yang tetap. Coba kamu bayangkan, jika kamu tidak memiliki dana darurat, misalnya, dan kamu selalu menghabiskan uang yang kamu dapatkan yang mana jumlahnya tidak tetap ini untuk membeli atau memenuhi semua kebutuhan dan keinginan kamu setiap harinya. Tentu saja kamu akan sangat terbebani jika suatu saat kamu menghadapi masalah keuangan. Entah itu dari penghasilan kamu yang kenapa tiba-tiba sangat kecil, dari penghasilan kamu yang tiba-tiba hilang, dari penghasilan kamu atau pekerjaan kamu yang tiba-tiba kamu diberhentikan dari pekerjaan tersebut. Tentu saja semua masalah ini bisa terjadi dan sangat memungkinkan untuk terjadi. Dan disinilah fungsi dana darurat. Jadi untuk membangun dana darurat, saran saya dan saran dari Benjamin Graham yang mana adalah seorang penulis asal Amerika dengan buku yang paling populer tentang investasi yang dia buat berjudul The Intelligent Investor atau Investor Pintar, menyarankan untuk kita agar membuat dana darurat bernilai 6-12 bulan pengeluaran yang kita miliki. Jadi kita tidak perlu menghitung dari pendapatan kita setiap bulannya karena ya jumlahnya kan tidak karuan. Tapi hitunglah dari rata-rata pengeluaran yang kita lakukan setiap bulannya. Jadi jika kamu rata-rata mengeluarkan uang 1 juta rupiah setiap bulannya, idealnya dana darurat yang harus kamu miliki adalah 6-12 juta rupiah. Karena dengan begitu, kalaupun nanti kamu di PHK, kalaupun ada masalah keuangan yang datang dari luar diri kamu bisa memiliki dana yang bisa membantu kamu untuk keluar dari masalah-masalah tersebut. Kemudian, cara mengatur uang dari gaji yang tidak tetap yang keempat adalah hindari hutang konsumtif. Saya tahu mengatur uang dengan gaji yang tidak tetap adalah hal yang sulit untuk dilakukan karena ya gajinya tidak tetap gitu. Jadi pengelolaan keuangannya agak sedikit rumit jika dibandingkan jika kamu memiliki gaji yang tetap. Maka dari itu ya kadang kalau kita memiliki gaji yang tetap dan kita terbiasa untuk mengeluarkan uang dengan jumlah gaji yang paling tinggi dari gaji yang tidak tetap ini, kita cenderung untuk berpeluang menghabiskan uang lebih besar daripada yang seharusnya, yang mana kadang uang atau gaji kita tidak cukup untuk memenuhi kehidupan kita setiap harinya, yang pada akhirnya ya kita harus berhutang untuk apa yang kita makan, apa yang kita kenakan, dan apa yang kita pakai. Dan inilah yang disebut sebagai hutang konsumtif, yang mana saran saya harus kamu hindari karena ya pendapatan tidak tetap ini akan menyulitkan kamu dalam membaca bagaimana kamu akan keluar atau membayar hutang yang konsumtif ini atau membayar hutang yang kamu miliki ini. Karena kalau kamu memiliki gaji yang tidak tetap, penghitungannya itu akan tidak karuan. Misalnya hari ini kamu ingin membayar hutang dengan jumlah 5 juta misalnya hutang kamu. Hari ini atau bulan ini kamu hanya mendapatkan uang sejumlah 2 juta. Jadi ya kamu kesulitan nih. Bulan ini kamu harus mengalokasikan berapa persen, besoknya pendapatan kamu berubah. Jadi kamu harus mengalokasikan berapa lagi gitu, harusnya berbeda gitu. Karena ya pendapatan yang tidak tetap. Jadi saran saya hindarilah hutang yang bersifat konsumtif. Jangan sekali-kali kamu
berhutang, saran saya kamu sebaiknya menabung. Karena kalau kamu menabung atau membuat dana darurat, itu akan menghindarkan kamu dari hutang. Dan hutang berarti kamu berada dalam posisi minus dari keuangan kamu. Sedangkan menabung berarti kamu berada di posisi plus atau positif dari keuangan kamu. Bagaimana kita bisa menjadi kaya dengan gaji pas-pasan kalau kondisi kita berada di posisi minus? Paling tidak kita harus berada di posisi 0 dulu, baru kita bisa mengumpulkan uang untuk menjadi lebih kaya dan lebih efisien secara finansial di masa depan. Kemudian cara mengatur uang dari gaji yang tidak tetap yang kelima adalah simpan pendapatan lebih. Jadi ini saran yang cukup baik untuk kamu terapkan. Jadi begini caranya. Yang pertama itu, kamu lihatlah dari 1 tahun pendapatan kamu di pekerjaan ini, atau dari 1 tahun pendapatan kamu di semua pekerjaan yang kamu miliki yang tidak tetap ini. Lihatlah pendapatan yang paling kecil yang pernah kamu dapatkan selama kamu bekerja, atau selama kamu menghasilkan pendapatan yang tidak tetap ini. Misalnya, dalam 1 tahun kamu bekerja, ada 1 bulan di mana kamu pernah mendapatkan gaji sejumlah 2 juta rupiah. Taruhlah itu adalah pendapatan yang paling kecil yang pernah kamu terima. Oke, jadi kamu harus bisa menganggap bahwa semua gaji kamu ke depannya adalah berjumlah 2 juta rupiah. Jadi ambillah gaji yang paling sedikit sebagai rata-rata pendapatan kamu. Gak usah ambil rata-rata yang normal gitu. Dan setelah itu kamu harus bisa hidup dengan jumlah dan pola pikir bahwa kamu selalu mendapatkan gaji 2 juta rupiah, yang mana merupakan gaji terkecil dari gaji yang biasanya kamu dapatkan. Dan hasilnya adalah kamu akan berhemat jauh lebih tinggi daripada saat kamu merata-ratakan penghasilan kamu secara normal. Dan tentu saja kamu pastinya akan kelebihan saat kamu mendapatkan gaji lebih dari 2 juta rupiah ini, yang mana kelebihan pendapatan tentu saja akan sangat sering kamu dapatkan dan kamu terima karena kamu hanya mematok dari gaji terkecil yang berjumlah 2 juta. Tentu saja kamu akan selalu mendapatkan gaji yang lebih dan sering mendapatkan gaji yang lebih yang rasanya ini lebih dari yang saya harapkan gitu. Dan tentu saja kamu bisa menyimpan atau menabung pendapatan lebih ini yang akan membuat kamu lebih sejahtera di masa depan. Entah kamu akan berinvestasi, menabung, ataupun menjadikannya sebagai dana darurat. Intinya, patoklah pendapatan kamu dari yang paling kecil sehingga kamu semakin bersyukur saat kamu mendapatkan penghasilan lebih, yang mana sering kali terjadi karena ya kita hanya berpatokan dari sumber penghasilan atau jumlah penghasilan yang paling kecil yang pernah kita terima. Kemudian cara mengatur uang dari gaji yang tidak tetap yang keenam adalah diversifikasi sumber pendapatan. Jadi apa itu diversifikasi sumber pendapatan? Diversifikasi sumber pendapatan berarti kamu mendapatkan uang, penghasilan, atau gaji dari lebih dari 1 sumber atau 1 tempat. Jadi jika saat ini kamu hanya mendapatkan gaji dari 1 tempat, 1 sumber penghasilan, dan gaji tersebut tidak tetap, kamu memiliki resiko yang cukup besar terkait finansial kamu karena ya 1 sumber pendapatan tidak tetap itu akan cukup membebani, apalagi kalau fluktuasinya itu terlalu jauh. Maka dari itu kamu harus bisa mendapatkan penghasilan dari lebih dari 1 tempat. Jadi carilah sumber pendapatan lain, entah itu dari pekerjaan tambahan yang kamu lakukan. Misalnya kamu bekerja secara pokoknya itu dari pagi sampai siang, kamu bisa, atau sampai sore lah, kamu bisa memanfaatkan malam hari untuk bekerja atau mendapatkan pekerjaan tambahan yang walaupun kedua pekerjaan ini memiliki fluktuasi pendapatan yang tinggi atau memiliki tingkat gaji yang tidak tetap, sama-sama tidak tetap dari kedua pekerjaan ini, kamu akan jauh lebih aman. Karena ya kalau kamu memiliki gaji yang sedikit di 1 tempat di pekerjaan pokok kamu, dan kamu juga memiliki gaji yang sedikit di pekerjaan kedua kamu, kalau kamu gabungkan, tentu saja jumlah uang tersebut akan lebih cukup atau akan lebih baik jika dibandingkan saat kamu hanya mendapatkan 1 pendapatan yang kecil dari 1 sumber penghasilan.
Maka dari itu ya tambahlah sumber penghasilan kamu atau lakukan diversifikasi penghasilan. Kamu bisa mencoba untuk membangun bisnis kecil-kecilan, ya apapun jenisnya, entah itu berjualan di pinggir jalan, berjualan pulsa, gorengan, dan sebagainya. Intinya ya dapatkanlah sumber penghasilan tambahan. Kemudian cara mengatur uang dari gaji yang tidak tetap yang ketujuh adalah catat semua pengeluaran. Mencatat semua pengeluaran adalah hal yang wajib dan harus dilakukan oleh semua orang. Karena kita bisa belajar dari kebiasaan kita di masa lalu atau di bulan lalu untuk melihat apa yang harus kita lakukan di bulan kedepannya. Jadi aturannya begini. Pertama, yang perlu kamu lakukan adalah kamu harus bisa mencatat semua pengeluaran yang kamu lakukan di bulan sebelumnya. Dan setelah kamu mencatat semua pengeluaran kamu di bulan sebelumnya, kamu bisa melihat tuh, kamu bisa belajar dari pengeluaran kamu sebelumnya. Kira-kira kamu terlalu boros di bidang apa atau di pengeluaran yang mana gitu dalam 1 bulan penuh. Dan saya tahu biasanya ya kita borosnya itu di pengeluaran-pengeluaran kecil dan rutin. Dan inilah yang harus kamu perhatikan dengan seksama. Kemudian setelah kamu mencatat semua pengeluaran kamu di bulan sebelumnya secara penuh, saatnya kamu belajar dari pengeluaran tersebut untuk membuat anggaran bulanan untuk 1 bulan ke depannya. Jadi ya karena pengeluaran kita tidak tetap nih, jadi kita benar-benar harus peka terhadap pengeluaran. Kita tidak terlalu perlu untuk melihat pemasukan kita di hari ini. Itu hanya perlu kita lakukan saat kita membuat anggaran bulanan. Tapi memang mencatat semua pengeluaran kita dari bulan sebelumnya itu akan membuat kita paham apakah kita adalah orang yang terlalu boros atau apakah kita adalah orang yang mengeluarkan uang yang terlalu sembarangan atau bagaimana. Jadi itu akan membuat kita berkaca bahwa kita adalah orang yang seperti apa, apakah kita boros, hemat, ataupun yang lainnya. Jadi ya buatlah catatan dari semua pengeluaran yang kamu lakukan sekecil apapun itu di bulan sebelumnya. Kemudian cara mengatur uang dari gaji yang tidak tetap yang terakhir atau yang ke-8 adalah investasikan uang dengan bijak. Investasi adalah hal yang harus dilakukan oleh semua orang, termasuk saya dan kamu dan kita semua. Kalau saya pernah berinvestasi di reksadana, di saham, dan juga di kripto. Tapi ya untuk saat ini saya hanya fokus di saham. Dan besok mungkin saya akan lanjut lagi ke reksadana. Tapi ya untuk saya sarankan di sini terkait investasi ini, jangan sekali-kali kamu tidak melihat diri kamu. Jadi kita harus bisa melihat diri kita. Maksud saya di sini adalah kira-kira resiko yang bisa kita tanggung dari investasi yang kita miliki saat ini adalah berapa persen. Kalau kita adalah orang yang memiliki profil resiko atau kita adalah orang yang bisa mengambil resiko yang besar gitu karena tanggungan kita sedikit misalnya, kita bisa berinvestasi di tempat-tempat yang berisiko seperti saham dan kripto. Dan juga kalau kita memiliki resiko atau profil resiko yang tidak terlalu tinggi, dengan kata lain ya kita tidak ingin resiko yang besar gitu, kita hanya ingin uang kita bertambah walaupun sedikit jumlahnya tapi tetap dan resikonya tidak banyak atau tidak besar. Ini bisa kamu lakukan dengan investasi di reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau saya hidup di desa, saya harus berinvestasi di bidang apa? Nah, di desa ada banyak sekali tempat kita berinvestasi sebenarnya. Yang pertama, kamu bisa berdagang atau berjualan, itu juga termasuk investasi. Kemudian yang kedua, kamu bisa menanam modal di teman kamu yang berjualan di desa. Kamu bisa berinvestasi di bidang properti walaupun propertinya itu berbentuk tanah persawahan dan sebagainya. Kamu bisa berternak ayam, berternak kambing, berternak sapi berdasarkan ya tergantung uang yang kamu miliki. Kamu bisa menyewakan alat-alat pertanian. Kamu bisa menyediakan jaringan wifi untuk orang-orang, terus dibeli vouchernya dan untuk disalurkan ke rumah-rumah. Semua itu bisa kamu terapkan di dalam investasi di pedesaan. Ada banyak kok. Jadi intinya di sini adalah kamu harus bisa berinvestasi dengan bijak kalau kamu memiliki gaji yang tidak tetap. Karena
berinvestasi tanpa memahami kondisi kita saat ini, tanpa memahami kondisi mental, kondisi uang, tentang bagaimana kita bisa menerima resiko yang kita akan dapatkan dari investasi yang kita lakukan, itu akan sangat beresiko. Jadi kita harus paham diri sendiri, kita harus melihat investasi yang kita pilih, apakah kita benar-benar memahaminya. Karena semakin paham kita tentang suatu investasi, semakin sedikit juga resiko yang akan kita terima. Jadi ya, pelajarilah diri kamu dan tempat kamu berinvestasi. Oke, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Ini aja videonya udah agak panjang gitu ya. Sekian dari Program Diri. Saya harap video ini bisa bermanfaat bagi saya, kamu, dan kita semua. Dan saya doakan bagi kamu untuk bisa menjadi orang yang lebih kaya dan mapan di masa depan. Sekian dari Program Diri. Wassalam.